أنعمت عليهم غير الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'i rasihin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu bitamassuki syariati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan Rabu malam Kamis yang lalu kita membahas tentang sholat hajat dan sholat tasbih. Lengkap dengan keutamaannya, waktunya, tata caranya, dan sebagainya. Bahkan dalilnya dan referensi kitabnya. Dan kita telah sampaikan bahwa sholat hajat ini fungsinya apa? Untuk mengabulkan hajat kita dunia maupun akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada suatu hajat dan sudah yakin tidak ada keraguan, bahkan sudah mencapai tahap istikharah, maka laksanakan sholat hajat, insya Allah nanti akan dimudahkan baik dunia maupun akhirat permintaannya. Itu ada referensi hadisnya, nggak usah disebutkan lagi. Tata caranya ada dua versi, ada yang 12 rakaat, ada yang 2 rakaat. 12 rakaat bacanya apa? Fatihah, ayat kursi kulhu. Gimana tata caranya? Udah dijelaskan. Sudah dijelas? Yang kedua adalah sholat tasbih. Yang penting sholat tasbih tersebut, sholat tasbih. Yang penting sholat tasbih tersebut itu telah kita sampaikan ada dua pembahasan, ada dua tata cara, yaitu ada tata cara yang pertama, ada yang kedua. Silakan mau ngambil yang mana saja. Cuman yang terbaik cara yang nomor kedua. Cara yang nomor kedua. Nanti diingat-ingat lagi. Ada catatannya kan di grup sudah ditulis. Di catatan di grup itu, di grup-grup jamaah dan sebagainya sudah dicatat. Bahkan doanya sudah disampaikan. Gitu. Dan keutamaan sholat tasbih adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Bahkan Rasulullah SAW, beliau saking pentingnya sholat tasbih berpesan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai pamanku, ini statota antusoliyaha fi kulli yaumin maratan faf'al. Kalau kamu bisa melakukan sholat istighfar, sholat tasbih setiap hari, maka lakukanlah. Kalau nggak bisa, maka fafi kulli Jumatin marroh, setiap Jumat satu kali. Fa in lam taf'al, kalau tidak bisa, fafi kulli syahrin marroh, sebulan sekali. Fa in lam taf'al fafi sana marroh, kalau nggak bisa setahun sekali. Gitu. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa. Untuk menghapuskan dosa, kata Rasulullah SAW. Nah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu istikharah dan sholat istikharah dan apa keutamaannya, bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Tentang istikharah. Istikharah dikenal di antara kita buat minta jodoh. Istikharah cuma di otak kita nyari jodoh satu. Istikharah itu umum. Besok kita mau ngapain nih? Mau ngelakuin perjalanan ke sini atau ke sini? Mau pilih si fulan atau si fulan? Mau nikah sama si fulanah atau si fulanah? Mau tinggal di Darul atau di Jakarta? Mau ziarah atau ngaji? Mau ziarah ke Banten atau ke Cirebon? Ya, mau bikin rumah ngadap ke kanan sini atau ke kiri? Mau pintunya di sini atau di sini? Paham ya? Beli mobil yang ini atau yang ini? Motor yang ini atau yang ini? Mau pakai baju yang warna putih ini atau yang hitam ini? Semua perkara kita libatkan istikharah. Gitu. Itulah tanda kebaikan umat ini. Tapi kalau orang nggak istikharah celaka, kata Rasul. Orang yang nggak istikharah celaka dia.
Mau nyari bini ke istikharah, celaka dia, gampang cerai. Kalau nggak cerai, berantem terus rumah tangganya. Atau rezekinya sempit. Pokoknya nggak bener. Mau milih apa aja, nggak pakai istikharah, pokoknya siap. Itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Hakim, beliau pernah bersabda, min sa'adati ibni Adam istikharatuhu ilallah. Termasuk ciri kebahagiaan manusia adalah ketika dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala lewat istikharahnya. Itu kata Rasul. Ulangi lagi ya. Termasuk ciri kebahagiaan manusia adalah ketika dia beristikharah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, minta pilihan, minta petunjuk yang terbaik. Sebaliknya kata Rasulullah, wa min syaqawati ibni Adam. Ini juga ada pembahasan istikharah di kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali. Wa min syaqawati ibni Adam, termasuk ciri celakanya anak manusia, itu manusia ya kita celaka nih dunia pun akhirat, auzubillah. Tarkuhu istikharatallahi, dia meninggalkan istikharah kepada Allah Subhanahu. Rawahul Hakim, hadis Imam Hakim. Makanya sejak malam ini sampai selanjutnya udah diajarkan tentang istikharah, jangan sampai kita meninggalkan istikharah dalam aktivitas kita. Contoh yang terjadi pada kehidupan kita yang nyata deh. Dulu kita milih suami, Bu, atau milih istri, Pak, itu lewat istikharah atau bim salami masal comot. Nah, ini nggak apa-apa, udah telat. Sekarang tinggal minta hajat. Kan istikharahnya sudah tercapai nih. Nah, sekarang karena udah telat, sekarang tinggal hajatnya supaya akhlak pasangan kita menjadi baik gitu. Karena mau gimana lagi? Sudah telat. Udah telat masa mau dibatalin kan gitu. Nah, yang bagi yang belum-belum santri-santri jangan begini. Ustadz Idris, ya, saya mau nikah sama siapa? Tutu satu sama si fulan atau si fulana. Terus udah istikharah belum? Belum. Nah, atau udah. Hasilnya bagaimana? Begini. Emang tadi tahu tata cara istikharah? Nggak tahu ya. Terus istikharahnya berarti karena nafsu, syahwat. Hasilnya tidak benar. Nanti makanya akan dibocorin apa sih hasil istikharah tersebut. Pokoknya intinya kata Rasulullah, orang yang meninggalkan istikharah celaka dia. Apapun itu, dunia maupun akhirat. Mau beli motor, merek PCX, NMAX, Scoopy, atau Vario, dan sebagainya. Ah, ini aja deh. Kenapa? Bagus. Cuman begitu. Ah, ini aja deh. Milih motor ini deh. Kenapa? Bagus. Masya Allah. Milih cat rumah. Mau warna pink, atau hitam, atau putih, atau hijau. Ah, ini aja deh. Bagus. Mau milih granit, lantai. Mau milih. Ustadz sampai segitunya istikharah. Iya. Karena akan ngefek juga. Itu kebaikan dan keburukan ngefek. Ya, berapa banyak suasana rumah membawa kedamaian. Misalkan warna catnya hijau, akhirnya mengingatkan kita tentang Rasulullah SAW. Sebagainya. Jadi ngaruh, ngefek. Apapun itu harus diistikharah. Sampai warna cat ini, masjid ini, termasuk cat pondok ini, istikharah kita semua. Gak semua saya istikharah kita. Paham ya? Istikharah kita. Jadi tidak asal-asalan ngecat warna ini, semua berdasarkan istikharah, nanti hasil di hati dan sebagainya. Nanti kita jadi jangan asal comot. Gitu. Dulu saya juga milih istri istikharah 60 hari non-stop. Padahal di hadis Rasul cukup 7 hari saja. Cukup minimal. Minimal kata Nabi Muhammad. Minimal 7 hari atau 7 kali. Mau 7 hari bagus atau 7 kali. 7 kali itu maksudnya tidak harus berturut-turut. Bisa sekarang digeber sehari 7 berarti 14 rakaat. Atau di hari yang berbeda. Yang penting totalnya 7. Jangan baru satu kali istikharah langsung 7 minimal istikharah kata Rasulullah. Nanti disampaikan hadis. Nanti disampaikan hadis. Itu. Kalau saya 60 biar ganjil 61. 61 kali istikharah non stop. Dibarengnya dengan puasa siang. Biar apa? Biar ketebak. Jadi karena nggak main-main. Nggak main mah. Gitu. Tapi kalau jamaah nggak kuat ya cukup 7 aja. Tuh. Jangan kadang-kadang santri memaksa. Ustadz saya pengen istikharah. Istikharah siapa? Ustadz Idris. Ya.
Boleh gak Bu? Kita nggak istikharah tapi minta orang istikharah, boleh gak? Boleh, ada referensinya. Apa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Imam Sulaiman Al-Jamal atau Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyatul Jamal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manistato aminkum ayyan fa'ahohu fal yanfa'hu. Barang siapa di antara kamu yang bisa bermanfaat hidupnya untuk saudaranya yang muslim, maka berikanlah ia manfaat. Innal insana yastakhiru li. Sesungguhnya manusia itu suka meminta istighfar kepada yang lainnya. Nah, fokus. Hadis Rasul yang ujungnya, innal insana yastakhiru li. Sesungguhnya manusia itu suka meminta istighfar kepada selainnya. Berarti istighfar minta petunjuk kepada yang lain, bukan kita yang sholat, boleh apa tidak? Hadisnya ada. Ini istinbatnya kata Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Hasyatul Jamal ala Syarhil Manhaj. Jadi bahkan kita minta istighfar orang lain, bukan kita yang istighfar, lebih bagus. Karena kalau kita yang istighfar itu takut tercampur dengan syahwat. Ustaz, kayaknya istighfar saya pilihannya condong bahwa besok saya akan pergi ke daerah Jawa Timur, bukan ke Jawa Tengah atau Jawa Barat. Loh kenapa? Ternyata usut punya usut, emang pengen. Emang pengen. Emang pengen. Apalagi sampai bawa ngimpi. Saya ngimpi Ustaz. Nah, itu bukan ngimpi. Ngimpi bahasa ya. Iya Ustaz. Bukan beda. Saya ngimpi Ustaz istighfar lewat ngimpi. Bahkan ngimpi sebagai ngimpi bahasa. Bukan. Itu karena nafsu. Ustaz kayaknya jodoh saya sama si cewek itu. Kenapa sampai ngimpi 7 kali, 3 kali? Ya bukan itu. Itu pas sholatnya mungkin memang udah kebayang cewek itu atau cowok itu. Jadinya pengen ngebet. Bukan karena hasil istighfar. Makanya istighfar yang terbaik itu kosongin hati, bener-bener minta petunjuk, bukan ada target. Kalau ada target sudah yakin, itu hajat aja udah kata Abu Baharun. Abu Ya Alhamdulillah Abdullah bin Baharun, rektor saya. Tapi kalau kita bingung, pusing, berarti kita pasrahkan ke Allah. Biar Allah yang pilih siapa di antara itu yang akan menjadi pendamping kita. Siapa di antara itu yang akan menjadi pendamping anak kita. Kira-kira anak kita kalau dikawin sama itu orang bener gak ke depannya? Jangan-jangan nanti rumah tangganya goncang atau rezekinya sempat sempit banget. Ustadz tolong dong istiqoroh anak saya bagus gak sama dia. Jangan belum apa-apa udah surat undangan. Ustadz Idris kata murid tanya, kenapa? Anda pengen kawin, pengen nikah sama saya sama dia. Nggak tahunya dengar kabar-kabar nggak lama cerai. Dengar-dengar lama-lama nggak bener jadi gitu. Ada juga yang kocak yang lucu Ustadz. Iya katanya iya. Minta istiqoroh A P B. B kata saya. Dipilih. Dipilih. Nggak tahunya dapat berapa bulan. Selalu meninggal. Hamil, lahir tanpa bapak. Karena tadi 2 bulan langsung meninggal. Tapi sudah punya anak-anak asli dari suami. Gak siap, akhirnya dia setelah nikah. Setelah lahir, nikah sama laki-laki lain. Kemudian tapi laki lain, apa itu? Aki-aki ya. Akhirnya mau cerai lagi. Jadi istri kedua, istri ketiga apa kedua? Istri ketiga, kedua. Sekarang istri ketiga. Sekarang mau istri ketiga. Jadi kalau dia ikutin saran kita yang pertama, nggak akan seribet itu. Cuman karena dia urusannya ribet, jadi makin ribet. Akhirnya setelah itu dia minta lagi, Ustaz saya males, males. Karena sudah dinasihatkan dari dan ada apesnya, kontak lagi. Itulah yang terjadi di tengah-tengah santri atau jamaah kita. Makanya kalau sudah istiqoroh, finish, final. Apapun telan bulat-bulat. Ustaz, istiqorohin saya dong. Si Fulan apa si Fulan? Si Fulan. Ustaz, hitam mukanya. Masya Allah. Jadi kamu minta istiqoroh atau kalau emang itu pilih aja nggak usah istiqoroh cuma tanggal akibat. Ini minta istiqoroh pakai ngelihat fisik, ngelihat harta, ngelihat jabatan. Kalau udah istiqoroh nggak ngelihat gitu-gituan. Udah final. Istiqoroh jodoh ke, istiqoroh pekerjaan. Ustaz saya pengen kerja di sini gaji 10 juta. Jangan. Ustaz jangan. Jangan. Pas udah diambil ternyata ada masalah di sana, maka bisa kena kasus, akhirnya penjara dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu kuasa antak syai'u wa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarr lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kamu tidak suka atau membenci sesuatu padahal itu bagus bagimu.
Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal efeknya buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kamu nggak tahu. Allah tahu kamu nggak tahu. Makanya kita karena kita nggak tahu kita minta istikharah kepada Allah. Dalam jodoh bukan cuma jodoh, jodoh, pekerjaan, besok mau ngapain, targetnya apa, pokoknya harus pas. Bahkan kita sebagai pengajar bukan hanya ambil kitab sembarangan. Sebelum ngajar kita istikharah dulu, ya Allah minta petunjuk. Kira-kira saya ngajar kitabnya judulnya apa, pembahasannya apa. Saya bingung, yang ini apa yang ini. Gitu. Jadi jangan asal comot langsung ini aja deh. Ya. Gitu. Jadi semua serba istikharah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulangin sekali lagi, jadi pas 3 kali pengulangan. Min sa'adati ibni Adam, termasuk kata Rasulullah, ciri kebahagiaan manusia adalah istikharatuhu ilallah. Istikharahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syaqawati ibni Adam, dan termasuk celakanya anak manusia, kata Rasul, tarkuhu istikharatullah, meninggalkan istikharah kepada Allah. Masyaallah. Gak mau lagi minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir dirinya Tuhan. Dia pikir dirinya hebat, akhirnya dia pilih ini. Dia pilih pekerjaan ini sesuai dengan hatinya. Padahal hatinya kotor. Bukan ahli firasah, bukan ahli firasat. Tumpul matanya, nggak tajam. Jadi asal comot. Belum sholat, belum apa, mainnya jorok kotor. Akhirnya apa? Perantakan hidupnya. Tuar. Karena tidak ada bimbingan Allah dalam segala aktivitasnya. Itu beda. B. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Rasulullah ya Muhammad kepada umatmu, sama tidak orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu. Beda. Orang yang berilmu aktivitasnya itu bukan dia, tetapi dia minta kepada Allah. Minta digerakkan. Minta digerakkan. Apanya? Kakinya, tangan, langkah. Jadi tidak sembarangan. Saya mau pindah ke Daru itu nggak main-main. Dikasih tanah sama mertua, wakaf buat bikin pesantren, itu nggak langsung nerima. Saya bilang, saya istikharah dulu Pak. Abang istikharah dulu ya Pak ya. Berapa Bang? Seminggu. Seminggu benar-benar. Setelah yakin pindah. Kenapa? Anak kosong, nggak punya keluarga, nggak punya saudara, nggak punya duit buat ngebangun, nggak punya ini, nekat. Enakan di Jakarta. Kalau mikir dunia mah, enakan Jakarta, saudara banyak, keluarga banyak, tetangga banyak, jamaah banyak, murid banyak, tinggal jalan. Nggak perlu ngejelasin siapa kita. Dari kecil. Tapi ketika kita berada di suatu tempat dan itu no, itu harus akhirnya apa ya? Bismillah. Oh, nggak main-main. Mau asal gua coba gitu. Jangan milih bini, milih apa itu, milih nama anak. Ada namanya Muhammad Ibrahim Al-Idrisi, ada namanya Muhammad Nawawi Al-Idrisi, ada namanya Muhammad Syafi'i, ada namanya Muhammad Abu Bakar Al-Idrisi, ada namanya, saya pilih di antara 6 atau 7 nama. Saya pilih Muhammad Ibrahim Al-Idrisi. Jadi nggak main-main. Segala sesuatu ada sampai nama aja istighfar. Nafisah Al-Idrisi istighfar. Khadijah di istighfar kenapa? Setelah mimpi ketemu makbarah kuburan Sayyidah Khadijah, ziarah. Allah. Nah, setelah mimpi bertemu, oh berarti disuruh main Khadijah yang ketiga. Jadi tidak main-main, semua harus berdasarkan isyarat atau istikharah. Kalau belum maka tidak berani bergerak. Harakat kita maka diam. Itu maka kalau kita membiasakan itu enak. Yang tadinya bencana pun jadi nikmat. Yang tadinya bencana pun jadi nikmat. Apa bencana? Misalkan suatu hal yang kerusakan motor atau mobil ternyata keluarannya berapa puluh juta, pemasukannya ternyata 100 juta dan sebagainya. Kan jadi nikmat. Ya, jadi bencana jadi nikmat kalau sudah istighfar enak. Sekarang mau jalan apa enggak ya? Jalan deh ternyata ada bencana. Itu lebih bagus daripada enggak jalan. Jadi kalau sudah istighfar tidak ada istilah penyesalan, udah enak aja. Sudah enak aja orang kalau istighfar, hasilnya itu udah yang paling bagus daripada kalau nggak istighfar gitu ya. Jadi gimana caranya? Nanti dulu kan masih lama. Ya tenang, kita masih punya waktu. Makanya dimainin dulu tenang aja gitu. Jadi ya, hati-hati para jamaah yang meninggalkan istikharah dapat salam dari Nabi Muhammad. Apa salamnya? Wa min syaqawati ibni Adam. Termasuk ciri celakanya manusia, tarkuhu istikharatullah. Dia meninggalkan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz boleh nggak? Saya pusing, doanya nggak apa. Baca aja baca. Nggak bisa baca Ustadz. Baca Latinnya. Susah juga Ustaz. Ya sudah, istighfarahin sama orang lain. Boleh gak? Boleh. Minta istigharah sama
orang lain. Kata Rasulullah, "Man istata'a minkum ayan fa'afahu falyanfa'hu innal insana yastakhiru li ghairihi." Barang siapa yang mampu di antara kamu untuk memberikan manfaat kepada saudara muslimnya, lakukanlah. Pakai apa aja? Contohnya, innal insana yastakhiru li ghairihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya manusia suka meminta istighfarah kepada yang lainnya. Artinya minta istighfarahin. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Hasyatul Jamal punya Syekh Sulaiman Al-Jamal gitu. Mafhum? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan kata Imam Ghazali, qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah di sini bukan ahli kontak, bukan ahli hikmah ini orang yang ya ulama. Kenapa? Apa nanti? Kalau enggak ayo bakal. Waqala ba'dul hukama, sebagian ulama di sini ulama bukan orang hikmah. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, maksudnya sebagian ulama berkata, man utiya arba'an lam yumna arba'an, kata Imam Ghazali. Siapa yang diberikan oleh Allah 4 tidak akan terhalang atau tercegah dari 4 hal. Siapa yang diberikan oleh Allah 4 tidak akan terhalang dari 4. Ulangin. Siapa yang diberikan 4 hal tidak akan terhalang 4 hal. 1, siapa yang diberikan oleh Allah rasa syukur, bawaannya pengen ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, tidak akan dilarang atau terhalang oleh Allah Subhanahu, tidak akan terhalang dari mendapatkan mazid tambahan. Pasti akan ditambah nikmatnya. Ciri orang yang bakalan ditambah nikmatnya, dia gampang ngucapin syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang suka taubat tidak akan terhalang, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang diberikan kemampuan untuk mau istighfar tidak akan layumna al khairah, tidak akan terhalang mendapatkan kebaikan. Pasti baik hasilnya. Yang terakhir, siapa yang suka musyawarah, diskusi, waman utiyal musyawarah, siapa yang suka musyawarah, yang diberikan musyawarah, diskusi, dikit-dikit rapat, lam yubna as-shawab, tidak akan terhalang dari mendapatkan kebenaran. Jadi kalau 3 orang bikin, makanya kita suka ajarin santri, anak-anak santri, padahal kata santri dalam hatinya, ujung-ujungnya juga ustadz yang nentuin dia nih. Anak-anak, menurut kalian kita bagusnya gimana nih? Akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini, apa ke sini, apa ke sini? Ke sini Ustaz, enggak ke sini, ujung-ujungnya buat teras masjid. Kita Ibu ada duit 5 juta. Ya, 3 tambah 2 5. Kita pengen berangkat ke villanya gratis 2 juta, cuma digratisin sama teman saya di Bogor di Puncak. Kita nyewa bis dan sebagainya. Udah rapi, udah pengen ini. Akhirnya gagal, akhirnya apa? Duitnya sebagian buat teras masjid. Amin. Jadi tetap kita musyawarah dulu meskipun ujung-ujungnya ya begitu ya. Nah, ya. Jadi waman utiyal musyawarah, siapa orang yang suka bermusyawarah atau diberikan musyawarah, lam yumna asawab, tidak akan terhalang dari mendapatkan kebenaran. Intinya orang yang musyawarah biasanya lebih mendapatkan kebenaran daripada salahnya. Tapi kalau pendapat individu atau seorang biasanya disalahin terus. Kalau pendapat seorang nih atau 2 orang biasanya akan ada salahnya. Tapi kalau pendapat sampai 3 orang, 5 orang, 7 orang biasanya lebih kuat. Apapun itu. Hanya tidak akan mendapatkan ya kejelekan orang yang istighfar. Kata Imam Ghazali, tidak akan terhalang mendapatkan kebaikan orang yang istighfar. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama man utiya arba'an lam yumna arba'an, man utiya syukra lam yumna al-mazid, wa man utiya taubah lam yumna al-qabul, wa man utiya al-istikharah lam yumna al-khairah, wa man utiya al-musyawarah lam yumna shawab. Man utiya arba'an, barang siapa orang yang dikasih 4 hal, lam yumna arba'an, tidak akan terhalang mendapatkan 4 perkara. 1, man utiya syukro. Siapa orang yang diberikan oleh Allah rasa syukur, artinya suka banget mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, lam yumna al-mazid, tidak akan terhalang, akan dikasih yang namanya mazid tambahan. Terus in syakartum la azidannakum.
Orang yang mulutnya sering qomat kamit, syukur, sering sholat duha, sering al-waqi'ah, sering baca zikir, akan dikasih terus. Kenapa? Karena suka bersyukur terus. Nggak akan kurang rezekinya, kesehatannya akan dikasih. Ngocor terus. Kenapa? Karena bawaannya syukur terus. Sebaliknya orang yang ngeluh biasanya cepat miskin. Kenapa? Karena ngeluh terus. Tapi kalau orang bawaannya makasih ya Allah, dicukup ya Allah, ini ide bagus, padahal makan tempe doang, makasih. Makasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ntar besoknya makannya daging. Bener, bener. Nyata. Bener. Terlalu banyak dalilnya. Wa man utiya taubata, siapa yang diberikan taubat maksudnya gampang banget, mulutnya dikit-dikit bilang astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illallah muhammadur wah istighfar terus. Siapa orang yang suka taubat, lam yumnal qabul, tidak akan terhalang dari penerimaan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waman utiyal istikharah, siapa orang yang diberikan kemampuan untuk mau istikharah, lam yumna al khairah, tidak akan terhalang mendapatkan kebaikan. Oh, jadi ciri-cirinya Allah pengen memberikan kepada kita kebaikan, pasti akan digerakkan. Apanya? Badan kita untuk mau sholat istikharah. Misalkan, ciri-ciri Allah pengen ngasih kita istri yang soleha, pasti digerakkan tuh badannya krespo untuk sholat istikharah. Tapi kalau Allah pengen kasih krespo cewek yang abal-abal, Allah bikin malas krespo buat sholat istikharah. Pas pengen sholat bawa nih, ciri-cirinya biasanya tidak mau dikasih, tidak akan mau Allah ngasih respon kebaikan. Begitu, auzubillah. Makanya tadi kata Rasulullah, wa min syahawatinya yang termasuk ciri celakaannya manusia. Ketika manusia itu nggak mau lagi istighfar. Auzubillah min. Makanya ini penting banget tuh, bab istighfar itu bab yang apa ya, agak ditinggalin sama orang-orang. Kayaknya masalah istighfar itu masalah yang agak apa ya, dianggapnya kayak penting gitu. Padahal ini penting, makanya saya bawakan karena penting. Makanya kenapa? Jangan sampai kita setiap hari bawaannya sial terus, apa terus itu tadi karena kita sembarangan dalam mau jualan, nggak pakai istihoro, akhirnya beli modal, beli tabung gas, beli ini akhirnya banget. Mau buka usaha, beli daging ayam, daging ini nggak tahu nih bang. Mau bikin rumah di sana, bikin kontrakan nih bang, nggak tahu nggak ada yang ngisi. Itu karena nggak pakai istihoro. Bibi salah bibi dong, comot-comot doang. Atau pakai logika kita, mentuhankan logika. Tapi kalau kita pakai Allah dalam setiap perkara, nggak bakalan rugi, nggak bakalan kecewa. Pasti berugi. Meskipun awalnya ada gejolakan, ada ujian, tapi kesananya lancar, insya Allah. Biasanya begitu. Makanya santri-santri semua para jamaah juga termasuk, intinya malam ini harus istikharah. Titik sunnah sih hukumnya, cuman kalau bisa istikharah, libatkan Allah dalam segala sesuatu. Itu pesan kita. Baik, dan yang terakhir, waman utiyal musyawarah lam yumnas shawab. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk sering musyawarah, dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat, nggak usah resmi kumpul-kumpul bareng ngopi-ngopi ngomongin target, gimana nih kalau kita begini, gimana kalau kita begini, gimana kalau kita begini, lam yumnas shawab, tidak akan terhalang mendapatkan kebenaran. Acungin tangan santri di sini. Siapa yang melihat atau mendengar ustadznya selalu melibatkan santri dalam segala aktivitas semuanya. Nah, kayak tadi pagi. Menurut kamu sekalian, target apa kita pagi ini? Ngaji ini, malam apa nih sekarang nih? Ini bu ya, oh yang ini. Akhirnya tanaman ya, akhirnya lagi. Padahal dari awal sudah emang target begitu, cuman mengamalkan. Siapa yang suka musyawarah tidak akan terhalang mendapatkan kebenaran. Tapi kalau cuma kamu bisa, sekarang target itu, kamu kesini bisa, cuman jadinya nggak lucu. Kenapa? Karena meninggalkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita satu lagi pembahasan baru masuk inti. Belum masuk inti bro. Ini masih pembukaan. Ya, setelah kita menjelaskan dahsyatnya orang yang istikharah dan rugi banget orang yang nggak istikharah akan celaka kata Rasul. Kita menjelaskan bahwa boleh minta istikharah kepada orang lain buat sholatin istikharah, dan kita menjelaskan tentang apa namanya cerita sebagian tadi. Sekarang kita masuk kepada hadis Rasulullah SAW bahwa istikharah itu dilakukan 2 rakaat tetapi 7 kali minimal.
Bisa digeber sekaligus, dua, 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 jadi 14, tapi itu kurang bagus. Tapi itu kurang bagus. Sebab kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis Sahih Muslim. Tapi kalau misalkan dadakan, misalkan begini, hari ini harus diputuskan. Hari ini harus diputuskan. Mau ini atau ini. Ya sudah, sholat aja 2 rakaat istikharah. Kalau 7 kali 2, 14 atau 7 hari, yang ada malah gagal. Ya kalau misalkan kata bosnya tanda tangan nih, mau nggak terusin apa enggak? Akhirnya saya isi orang dulu, akhirnya bosnya enggak mau deh. Gitu. Sholat dulu 7 hari gitu. Dan ibu harus tahu, bapak harus tahu bahwa orang kalau sering istikharah, nanti itu dia kalau nggak istikharah sudah ada jawaban di hatinya. Golok kalau diasah tajam. Nanti kalau mau dipakai dadakan nggak usah diasah lagi. Ya, tajam. Jadi istikharah itu setiap hari. Ada masalah nggak ada masalah istikharah. Kenapa? Karena kalau dia kepepet, kejepit, dan diharuskan memutuskan dalam kecepatan penuh, sepersekian detik, dia langsung ada jawaban di hatinya, bahkan di matanya, bahkan di nah, ibaratnya langsung. Gimana tes? Bahkan lebih jauh daripada itu, istikharah bisa dipakai semua hal. Misalkan besok anak-anak yang kuliah mau ujian. Malamnya sudah tahu soal besok apa yang keluar. Bener. Itu bukan dukun, bukan, tapi hasil istikharah hatinya. Ya sholat. Orang-orang mahasiswa yang lain mengandalkan ini. Tapi dia santai. Oh ini gak akan keluar, nggak akan keluar, ini gak akan keluar, ini keluar, nggak akan keluar. Tapi pas 100% mi'ah bin mi'ah seperti akhirnya juara satu. Kenapa? Bukan cuma ini, tapi kekuatan istikharah. Oh, ilmu Allah nggak mungkin bisa dikalahkan. Tidak mungkin bisa amal laduni, termasuk laduni. Ini penting banget buat anak-anak kita, bahwa anak-anak kita yang sedang pengen mengejar karir, mau jadi tentara atau polisi, polisi atau dokter, dokter atau apalagi dia ya nih, pilot, pilot atau masinis. Pokoknya mengenai pekerjaan, mengenai target pindah rumah, bangun rumah hari apa, mulai itu istikharah, titik, jangan pakai tawar penawar. Karena kita itu butuh Allah. Ketika seseorang hamba sudah mulai istikharah, sekalipun hanya 2 rakaat, padahal sarannya 7 kali. 7 hari paling bagus. Ya, 7 hari. Meskipun di hadisnya nggak disebut 7 ini 7 apa ya, 7 kali atau 7 hari gitu. Tapi pendapat yang paling kuat 7 kali, nggak harus 7 hari. 7 kali. Harinya nggak usah berturut-turut, ya apa-apa bolong-bolong. Yang penting 7 kali. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Idza hamamta bi amrin fastakhirillaha fihi sab'a marrat. Summangzur ilal ladzi sabaqa qalbuka fa innal khaira fihi." Idza hamamta bi amrin. Kalau kamu bermaksud ingin mendapatkan suatu perkara atau melakukan suatu perkara, kata Rasul, kalau kamu bermaksud, idza hamamta. Hamma itu bertujuan, bermaksud. Idza hamamta, kalau kamu bermaksud bi amrin, ingin melakukan suatu perkara, fastakhirillah fihi. Istikharahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'a marrat, 7 kali. Kata Rasulullah, 7 kali. Sumangzur. Setelah selesai 7 kali, bisa 7 hari, bisa 3 hari, yang penting 7 kali sholat. Setiap sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Kulhu. Wih, jangan, itu mah nanti aja. Kan belum inti. Ya, belum, kan belum ke sana. Kita masih 7 kan? 7 kali. Kemudian kata Rasulullah, sumangzur. Setelah selesai 7 kali istikharah, lihatlah ilal ladzi sabaqa qalbuka. Ilal ladzi sabaqa qalbuka. Yang pertama terbesit di hatimu. Setelah selesai 7 kali istikharah, sumangzur, lihatlah. Bukan lihatlah begini. Kita nggak bisa lihat hati. Maksudnya rasakanlah. Lihatlah, bukan pakai mata ini, pakai mata dalam. Rasakanlah. Renung duduk. Sumangzur, perhatikanlah, lihatlah. Ilal ladzi sabaqa qalbuka. Ke perkara yang pertama terbesit di hatimu. Fa innal khaira fihi. Karena sesungguhnya kebaikan itu ada padanya. Ada pada apa? Ada pada besitan hati yang pertama.
Nah, udah mulai inti nih, gitu nih. Jadi setelah selesai sholat istikharah, 7 kali sholat, baik di hari digeber 7 atau di hari yang lain, yang penting 7 kali sholat. Setelah itu is'al, istafti qalbaka. Tanya hatimu. Kita tanya di hati kita, kira-kira yakinnya kemana? Nah, kalau sudah yakin, udah itu deh. Misalkan begini, ketika kita istikharah 7 kali mengenai pekerjaan, mau kerja di A, mau kerja di B, mau kerja di tempat C atau di D. Tiba-tiba di hati kita setelah 7 kali istikharah pilihannya B. Bukan mimpi ya. Mimpi itu jawaban nomor 3 paling paling rendah. Paling rendahnya nomor 3 itu mimpi. Jangan ngandelin istikharah mimpi. Itu paling 3 derajatnya. Kalau ada hadis yang paling sahih, 2 doang. Jawaban istikharah dari kekuatan hati dan dimudahkannya urusan. Nanti hadisnya saya bacain. Sekarang sedang dibacain hadis tentang hati, nanti hadis tentang dimudahkan urusan. Tapi kalau ngimpi, enggak. Bisa, cuman itu kadang-kadang dirayu setan, kadang-kadang itu kesemsem hati. Tahu kesemsem? Bang, besok kan mau jalan, abang tidur dulu kalau nggak jalan nanti. Abang besok kan jalan, abang harus bobo dulu. Ya, pagi-pagi kan. Saya cepetan. Bang. Jadi kalau misalkan ngandel mimpi, kalau misalkan ngandel mimpi, itu nanti ada bunga tidur. Tahu bunga tidur ya, kayak semsem. Siangnya mikirin melon, malam mengimpi melon. Siangnya mikirin semangka karena enak. Oh, jualan semangka. Malam nih semangka. Siangnya bertukul, malam bertukul. Siangnya kita mikirin apa? Pengen beli es kelapa, malam mimpi es kelapa. Siangnya dia mikirin si fulan atau si fulan, malamnya mimpi. Pas pagi kita, saya masuk istiqoroh saya si fulan. Kok bisa? Karena saya mimpi. Ya, itu namanya kepikiran. Itu namanya belum tentu itu hasil. Jadi hasil yang paling bagus cuma 2. Satu, keyakinan hati. Dan yang kedua adalah dimudahkannya urusan tersebut. Dimudahkannya urusan tersebut. Nah, kalau emang dimudahkan itu yang terbaik begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ida hamamta bi amrin, kalau kamu bermaksud ingin mendapatkan atau melakukan suatu perkara, fastakhirillah fihi, maka istighfarahlah kamu kepada Allah dalam perkara tersebut sebanyak 7 kali. Sembangzur, kemudian lihatlah olehmu ke dalam hatimu, ilalati sabaqa qalbuka, yang pertama terbesit di hatimu, kata Rasulullah SAW. Fa innal khaira fihi, karena sesungguhnya kebaikan itu ada padanya. Rawahu Ibnu Sunni, hadis riwayat Imam Ibnu Sunni, wal Khatib Asy-Syarbini, dan Khatib Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Rawahu Ibnu Sunni, hadis riwayat Ibnu Sunni juga dalam kitab Mughni karangan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, syarah kitab Minhajul Talibin punya Al-Imam An-Nawawi. Jadi inilah tata cara istikharah, salah satunya yaitu 7 kali. 7 kali. Baik, marilah kita mulai pembahasan sholat istikharah kita dari kitab Ihya Ulumuddin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli
Jadi penting nggak istighfar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah bernama Jabir bin Abdullah, beliau pernah berkata radhiyallahu taala dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Bukhari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu dulunya Shallallahu Alaihi Wasallam, dulunya semasa beliau hidup, yu'alimuna, sering ngajarkan kepada kita para sahabat Nabi, al istikharata fil umuri kuliha, untuk beristikharah dalam setiap perkara semuanya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'ani, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Saya mau nanya, Nabi Muhammad kalau ngajarin Al-Qur'an kepada para sahabat Nabi, serius atau bercanda? Maksud serius itu bener-bener mateng apa enggak? Maka Jabir mengibaratkan seriusnya Nabi mengajarkan istikharah kepada para sahabat Nabi seperti Nabi Muhammad mengajarkan Al-Qur'an kepada sahabat-sahabat. Penting nggak? Apa kita buang di judul? Penting nggak? Saking pentingnya, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kami para sahabatnya tentang istikharah dalam berbagai macam persoalan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surah dalam Al-Quran. Berarti serius nggak? Detail nggak? Hadis Sahih Bukhari. Berarti istikharah penting. Nah, maka malam ini oleh-oleh dari pondok ini, dari masjid ini, pulang-pulang kita tahu lagi apa tuh. Setelah kemarin kita tahu sholat tasbih caranya, detail dalilnya. Kemudian tahu tata cara sholat hajat. Nah, sekarang sholat istikharah yang sebenar-benarnya. Berdasarkan sanad keilmuan para ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin salah satunya, dan lengkap dengan dalilnya dan yang lainnya. Alhamdulillah tidak butuh lagi yang namanya internet sekarang share-share istikharah gimana gitu, enggak. Kalau ngaji nggak butuh gitu, jangan ya. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita istikharah dalam setiap perkara seluruhnya sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surah dalam Al-Qur'an. Berarti penting. Dan tibalah kita ke pembahasan inti sekaligus terakhir tentang tata cara sholat istikharah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali, berkatalah Imam Ghazali, faman hamma bi amrin wa kana la yadri akibatahu wa la ya'rifu annal khairata fi tarkihi aw fil iqdami alaihi faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyusalliya rak'ataini wa yaqra'u fil ula Fatihatal kitabi wa qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati al-Fatihata wa qul huwallahu ahad. Fa'idha faragha da'a wa qala Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra ila akhir zalika. Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata, faman hamma bi amrin, barang siapa yang menginginkan suatu perkara, wa kana la yadri, sedangkan dia tidak tahu akibatahu, hasil daripada perkara tersebut, wa la ya'rifu annal khairata fi tarkihi aw fil iqdam alih, dia nggak tahu yang bagus itu ninggalin atau ngerjain. Ketika dia tidak tahu yang bagus yang mana ya, ngerjain, ninggalin atau ngerjain ya, jodoh ini ambil apa enggak ya, kerjaan ini ambil apa enggak ya, bisnis ini ambil apa enggak ya, jualan ini bener gak ya, jualan telur ini kira-kira laku apa enggak ya, beras gimana ya, semuanya. Maka ketika tersebut pusing dalam otak kita, faqad amarahu Rasulullah SAW. Sungguh kata Imam Ghazali, Rasulullah telah mengajarkan di ayyusolliya rakaatain, salatlah 2 rakaat. Yaqra'u fil ula, pada rakaat pertama,
Hadis Al-Bukhari ini referensinya, ini hadis Al-Bukhari, rujukan ini Al-Bukhari. Yaqra'u fil ula, baca yang pertama Fatihatul Kitab wa qul ya ayyuhal kafirun. Al-Fatihahnya sekali, Al-Kafirunnya satu kali. Wa fi saniyati, rakaat kedua Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad. Udah gitu aja. Selesai deh. Salam beres. Ya tinggal doanya. Gampang susah? Gampang apa susah? Usolli sunnatal istikharah. Rakaatain. Istaqbilal kiblati. Daan. Lillahi ta'ala. Allah. Niatin lagi. Allah. Akbar. Niatin. Oh, itu seperti biasa. Cuman rokaat pertama habis Al-Fatihah, Al-Kafirun, rokaat kedua Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Udah gitu. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, baca doa ini satu kali. Doanya aku Ustaz, nanti saya ketikin plus artinya seperti biasa. Jangan lihat di internet karena banyak versi. Takut salah. Kita ikutin aja ya. Kemudian kata Imam Ghazali, Rasulullah SAW bersabda, "Faida faragha," kalau telah selesai sholat, udah nih, dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ribet ya, kalau sholat tasbih kan ribet caranya. Ya, kalau salat ini gampang nggak? Nah, berdoalah dengan doa ini. Apa ya? Allahumma, Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka bi ilmika. Sesungguhnya saya minta istikharah, istikharahmu, pilihanmu. Istikharah itu pilihan. Inni astakhiruka. Sesungguhnya saya minta pilihanmu bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka, dan aku meminta kemampuanmu, bi kudratika, dengan kemampuanmu. Maksudnya saya minta kemampuanmu untuk memilih antara dua perkara ini atau tiga atau empat dengan kemampuanmu gitu. Wa as'aluka, dan saya minta kepadamu ya Allah, min fadlikal azim, dari karuniamu yang sangat besar sekali. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, takdiru wala aqdiru, engkau mampu saya nggak mampu, engkau mampu saya nggak mampu, wa ta'lamu wala alamu, engkau tahu saya nggak tahu, wa anta alamul ghuyub, engkau lazat yang maha mengetahui sesuatu yang goib, yang tersembunyi. Artinya kita tidak bisa menjebol takdir, tapi Allah bisa menjebol. Allah yang buat takdir, maka kasih tahu dong ya caranya gitu. Wa anta alamul ghuyub. Allahumma, wahai Allah, in kunta ta'lamu, kalau engkau tahu. Jelas ya Allah tahu ya, jelas nggak tahu? Ya jelas tahu. In kunta ta'lamu, kalau engkau tahu. Anna hadal amra, kalau ini perkara, khairun li, baik untukku. Kalau engkau tahu ini perkara baik untukku, fidini, dalam agamaku, wa duniaya, dalam atau untuk duniaku, wa akibati amri, akibatnya bagiku di akhirat nanti, wa ajilihi, diulangi lagi ya, tadi kan dunia udah tuh, diulangi lagi kata Rasulullah, wa ajilihi, dan untuk duniaku, wa ajilihi, untuk nanti akhiratku, faqaddirhuli, faqaddirhuli, tolong takdirkan itu untukku, wa yassirhuli, tolong mudahkan itu untukku, summa barik li fihi, kemudian berkahkanlah aku dalam perkara tersebut untukku. Berkahkanlah aku dalam perkara tersebut untukku. Artinya kita minta berkah, misalkan istri, berarti kita minta istri tersebut nanti kalau emang udah jadi berkah buat kita. Kalau memang nama anak kita, berarti nama anak itu setelah disematkan kepada anak tersebut, misalkan Muhammad ini nih, maka mudah-mudahan berkah buat anak tersebut. Paham gak nih? Misalkan kita jadinya bikin rumah di sini, minta diberkahin oleh Allah. Summa barik li fihi. Kemudian berkahkanlah untukku pada hal tersebut. Sebaliknya nih ya, wa in kunta ta'lamu, kalau engkau tahu, anna hadzal amra syarrun li, kalau kau tahu ini perkara jelek
atau buruk untukku, fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi, dalam urusan fi dini agamaku, wa dunyaya duniaku, wa akibati amri dan hasilnya nanti di akhirat untukku, wa ajilihi duniaku, wa ajilihi sama akhiratku, fasrifni anhu. Dalam riwayat yang lain dibalik, fasrifni anhu wasrifu anni dibalik. Jadi fasrifhu anni dulu baru wasrifni anhu. Tapi di sini fasrif dulu. Fasrifni anhu. Jauhkan. Jauhkan saya darinya. Jauhkan saya darinya. Karena kan buruk ya. Fasrifni anhu. Jauhkan saya darinya. Wasrifhu anni. Jauhkan dia dariku. Waqaddir dan takdirkanlah li untuk saya al khairat yang baik aja deh. Aina makanan, di mana saja adanya kebaikan tersebut. Pasrah banget ya doanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Silakan sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ajastukum. Jadi doanya ditulis, diterjemahin. Ada pertanyaan sekitar malam ini tentang istikharah atau kemarin tentang sholat hajat dan sholat tasbih. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, Bapak, kalau nggak ada kita tutup. Baru jam 9 Ustadz. Ya, bagi-bagi waktu besok udah hajat sama anak pagi-pagi. Silakan. Ada tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Silakan. Takutnya ada yang pusing. Gimana ya tata caranya? Oh, waktunya. Waktunya sama. Yang penting jangan habis subuh, jangan habis asar, jangan istiwa. Ini waktunya sama. 2 rakaat. Jadi istikharah ini bebas umum. Bukan hanya buat jodoh, buat pekerjaan, tapi target apa saja kita istikharah. Target apa aja istikharah. Cukup? Ada pertanyaan? Anak-anak santri? Para jamaah? Ibu-ibu, bapak, ada? Ada? Baik. Wah, mau bisa di online tanya? Begitu. Udah tadi dijawab ya. Ya. Waktunya kapan kan udah tadi, yang penting jangan 3 tahun. 3 waktu berarti Ustaz dulu aja jawab sebelum ditanya ya. Tasyaf online namanya. Baik, yang pertama jangan habis subuh, yang kedua jangan habis asar, yang ketiga jangan istiwa. Berarti yang lain itu boleh kapan aja. Kan kata Ustaz selain yang tiga waktu. Habis subuh, habis asar, istiwa. Istiwa itu matahari pas di atas kepala kita. Pas banget kita itu. Ini matahari kita ya. Jadi bayangannya benar-benar di bawah kaki. Itu istiwa. Kalau agak geser sedikit namanya zawal, tergelincir, yaitu waktu zuhur tiba. Waktu zuhur itu bukan pas matahari benar-benar di atas, tapi agak condong sedikit, namanya zuhur. Nah, yang diharamkan itu adalah ketika pas banget dengan di kepala kita atau istiwa, kurang lebihnya sebelum zuhur 15 menitan. Nanti kalau zuhurnya sekarang jam setengah 12 lebih 10 ya kurang lebih. Lebih dulu enggak 11.43 ya. 42.43 sekarang, berarti jam setengah 12 kurang 5 udah nggak boleh sholat duha, udah nggak boleh sholat yang disebutkan tadi istikharah, hajat, tasbih itu nggak boleh. Habis subuh nggak boleh, kecuali waktu subuh sudah masuk setengah 5. Sekarang kan setengah 5 kurang subuh. Tapi kita belum sholat subuh, itu masih boleh. Misalkan waktu subuh nih setengah 5 kurang dikit. Nah kita belum sholat subuh, cuma pengen sholat istikharah boleh, boleh. Kenapa? Karena patokannya bukan waktunya, tapi kitanya udah sholat belum. Demikian pula asar. Kita belum sholat asar jam setengah 5. Setengah 5 belum sholat asar. Sebelum sholat asar, karena habis asar nggak boleh lagi sholat ini, kita boleh nggak sholat istikharah dulu? Habis istikharah tasbih boleh nggak? Habis tasbih hajat boleh nggak? Habis itu sholat asar. Habis asar boleh lagi nggak sholat yang lain? Nggak boleh. Kecuali sholat kodok, sholat jenazah, sholat gerhana yang dikhususkan. Ada berapa nih? Itu ya. Sip, ada lagi pertanyaan? Yang penting jangan dijawab.
Nah, kalau ada yang nanya lagi, bagusan mana kerjain istikharah di waktu duha, di waktu siang nih, habis zuhur atau di waktu duha, atau di waktu malam? Qaidah mengatakan yang paling bagus adalah waktu malam, apapun itu bentuk ibadahnya. Kebanyakan waktu malam, kecuali dikecualikan apa. Tapi kebanyakan mayoritas ibadah waktu malam. Termasuk ziarah kubur waktu malam kata Imam Hamdad. Kenapa? Lebih bersih hatinya, lebih enak suasananya. Ziarah kubur waktunya malam. Termasuk baca Quran, baca ini. Kebanyakan ayat-ayat hadis-hadis tentang keutamaan itu di waktu malam, seperti keutamaan Yasin, keutamaan Al-Kahfi juga ada malamnya ada, Jumatnya ada, siangnya ada. Kemudian keutamaan Al-Waqiah, keutamaan Yasin, keutamaan Hamim, Sajadah itu kebanyakannya pakai kalimat malam. Nah, malam. Man qara'a surat al-waqiah fi kulli lailatin lam tusib faqatan abadan. Man qara'a Yasin fi kulli lailatin asbab maghfurun lah dan banyak lagi yang lain. Siapa yang baca Yasin setiap malam, paginya diampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca Al-Waqiah setiap malamnya tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya. Hadis Imam Baihaqi. Kan gitu setiap malam. Jadi waktu malam memang waktu yang berharga. Waktu malam waktu. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, saya bisa pagi bisa, siang bisa, malam bisa, pilih yang mana? Yang malam. Kalau emang ada pilihan. Nah, malam itu dari habis maghrib, di sisa ada malam. Baik, ada lagi pertanyaan? Dua rakaat, cuman teknisi pelaksanaannya tadi rakaat pertama Al-Fatihah sama Kafirun, kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas Terus nanti sekali dibaca doanya. Saya lupa deh, hampir aja ya. Apa itu? Setelah selesai inna kala kulli syai'in qadir, kitab Ihya nggak disebutin. Kitab Ihya nggak disebut. Cuma di dalam hadis Sahih Bukhari disebutin. Kitab Ihya nggak disebutin, punya Imam Ghazali. Cuma di Sahih Bukhari disebutin. Kata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, wa yusamma hajatahu. Disebutin hajatnya. Jadi sholat dulu, habis sholat, kemudian setelah itu doa, habis doa, sebutin hajatnya. Ketika selesai kalimat inna ala kulli syai'in qadir, meskipun nanti ada doa versi yang kedua, nanti saya tulisin dua versi mungkin, biar ada bandingnya, inna kulli syai'in, sebutin hajatnya. Ini sanad yang pertama. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ada di Ihya Ulumuddin. Apa? Caranya dibalik. Sholat dulu, habis sholat kemudian sebutin hajatnya, habis sebutin hajatnya doa. Dua-duanya hadis Rasul SAW. Cuman yang di kitab Ihya Ulumuddin itu cara yang kedua, yaitu sholat dulu, habis sholat curhat, habis curhat baca doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya tuh begini, 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 ya saya begini, saya begini, saya begini, saya pusing, saya begini, saya begini. Setelah selesai, baru deh doa sekali. Gitu. Pengen yang mana jamaah? Cerita dulu, curhat dulu, sebutin hajat, doa atau doa hajat? Atau doa, kemudian setelah itu baru sebutin hajatnya. Doa dulu, curhat dulu. Curhat dulu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atain summa yusammi al-amra wa summa yusammi al-amra wa yad'u bima dzakarna." Zakarta itu bahasa Imam Ghazali. Idza hamma ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bermaksud terhadap suatu perkara, falyusalli rak'atain, salatlah 2 rakaat. Setelah selesai, summa yusammi al-amra, sebutkan. Habis selesai assalamualaikum, summa yusammi al-amra, kata Rasulullah. Sebutkan apa yang al-amra, perkara yang diinginkan tadi itu, yang dipusingkan dan diingat itu. Setelah selesai itu wayad'u bima zakarna itu bahasa Imam Ghazali. Dan dia berdoa dengan apa yang kita sebutkan, apa yang di atas tadi hadisnya. Itu hadis Rasul Ustaz, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibni Abi Syaibah, hadis riwayat Imam Ibni Abi Syaibah. Ustaz yang paling kuat apa? Ya jelas yang paling kuat adalah Sahih Bukhari tadi. Kalau Sahih Bukhari berarti sholat doa, habis doa kata Jabir bin Abdullah wa yusamma hajatahu. Disebutin hajatnya. Qala Jabir berkata wa yusamma hajatahu. Selesai doa, sholat, kemudian doa, wa yusamma hajatahu, sebutin hajatnya. Berarti kita pilih yang pertama aja. Kenapa ya? Bingung deh, aduh, pilih apa kedua nih? Ganti-ganti aja. Kenapa? Yang pertama di Sahih Bukhari, yang kedua di Ihya. Maksudnya kan syarat gitu kan di Ihya, itu nih. Di Bukhari juga syarat juga sih ada nih, dapat syarat. Ini nih. Jadi dua-duanya penting ganti-gantian aja. Kalau kita sebutin hajat dulu, kemudian setelah itu doa, berarti kita ngamalin di Ihya Ulumuddin. Referensinya hadis Rasulullah SAW juga. Ibnu Abi Syaibah, rawahu Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Musannaf Ibni Abi Syaibah. Musannaf Ibni Abi
syaibah. Tapi kalau kita ngamalin sholat, kemudian setelah itu doa, setelah itu sebutin hajat, berarti kita sedang ngamalin Ihya Ulumuddin plus Bukhari. Cuman di Ihya nggak disebutin ujungnya, Koi sama hajat tahu cuma sampai dua. Setelah sholat doa, seolah-olah gitu. Padahal ada tambahan nih, cuman nggak tahu kenapa Imam Ghazali nggak nyebutin. Mungkin Allah alam bisawab. Paham ya? Padahal ada tuh setelah selesai inna kali syahidir, setelah selesai doa disuruh nyebutin hajatnya. Disuruh nyebutin. Jadi sebenarnya di Ihya juga ada, cuman kurang sedikit apa Isami hajat. Isami. Baik, ada pertanyaan lagi. Ya, di sini siapa yang punya anak? Ada punya anak semua? Punya? Ah? Nah, insya Allah nanti punya anak. Anak mau nikah sama siapa ya? Anak mau kerja kerja di mana? Anak mau SD di mana? Anak mau sekolah di mana? Anak mau punya target di mana? Eh, banyak tuh berarti yang perlu disihorin. Suami, istrinya targetnya apa nih besok nih? Apakah ngajak jalan-jalan ke istri ke anak? Apakah saya kerja? Apakah libur dari pekerjaan? Itu harus istikharah. Jangan mengandalkan logika. Ah, saya kerja aja deh. Kenapa? Kalau kerja dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Nggak taunya pas berangkat kerja nggak dapat duit. Iya lagi sepi. Nggak taunya apa? Ini nggak dapat, ini nggak dapat karena nggak istikharah. Tapi kalau orang istikharah, senggak dapat dapatnya aja. Misalkan taruhlah tadi standarnya duit, standar bahagianya dia. Tapi pasti ada sesuatu yang lebih bagus digantikan. Pokoknya orang kalau istikharah udah paling bagus udah paling cakep udah paling cakep istikharah itu. Gitu. Ustadz katanya mau bacain. Tadi ya sudah tuh bahwa keyakinan hati kata Rasulullah SAW. Nah, katanya ada lagi bahwa bukan keyakinan hati tapi dimudahkan urusan. Iya, tapi bukan hadis. Ini adalah ucapan Al-Imam Al-Hafiz Az-Zabidi di dalam kitabnya yaitu Ithaf Syarah Ihya wa in kana lahu fiha khairah sahalallahu asbabaha ila antahsula. Kalau memang perkaranya bagus, Allah mudahkan sebab-sebab mendapatkannya sampai berhasil. Itu dia. Jadi ciri-ciri perkara istikharah tersebut memang bagus. Biasanya kata Syekh Al-Hafiz Az-Zabidi atau Al-Imam Al-Hafiz Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya-nya yang bernama Ithafus Sadah. Jadi beliau berkata bahwa dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Biasanya mudah. Kalau memang hasilnya bagus, biasanya mudah. Tapi kalau memang hasilnya buruk, maka biasanya tidak berhasil. Tapi ingat, buruk bagi kita belum tentu buruk bagi orang lain. Misalkan kita nggak jadi kawin sama itu cowok atau itu cewek. Kita jangan bilang itu cowok berarti nggak bagus. Bukan, nggak bagusnya buat kita. Tapi buat orang lain bagus gitu. Paham ya? Misalkan pekerjaan Ustaz hasil jelek sampai iya hasil jelek. Jangan kerja di sini. Disebarin sama dia. Jangan kerja di situ. Jangan kerja di situ bagi kamu, bagi orang lain cocok, cocok, cocok gitu. Jadi istikharah itu tidak bisa dipukul rata, beda-beda. Makanya kalau jamaah tahu santri di sini beda-beda. Kadang-kadang ada yang minta, Ustadz saya berhenti dulu dari pesantren. Ngapain itu? Pengen bantu orang tua. Taruh, oh, kamu, lu, bantu orang tua. Ini nih, Ustadz mau kawin, kawin besok kawin. Udah kawin ya. Nah, Ustadz, saya pengen ini apa namanya lanjut ada gini, ada yang kayak gini. Saya pengen lanjut, enggak. Kita kawin pulang, ada kawin. Dulu, itu ya. Dulu kawin sudah kawin gitu. Kawin ya? Pulang. Kawin. Ada juga, Ustadz, saya pengen pulang. Emang bagusnya gak di sini, paham ya? Emang bagusnya nggak di sini gitu. Jadi ada yang memang dipertahankan. Selesai mau pulang, jangan. Bagusan di sini dulu. Berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi setahun lagi. Selesai pulang, monggo. Ini bagusnya pulang gitu jadi. Tapi ada juga memang yang dipertahankan. Jadi masing-masing tidak sama. Tidak sama. Nanti dia bilang ke temennya, saya hasilnya kata Ustadz suruh S1 di sini atau kerja dulu. Oh berarti ada juga suruh kerja. Nggak begitu. Tapi masing-masing orang beda. Kalau sama berarti istrinya sama dong nanti. Itu ya. Jadi nggak bisa sah. Nggak bisa.
istri, tempat tinggal, target masing-masing orang beda. Ustadz saya pengen istikharah sendiri, ya kan sudah diajarkan ilmunya. Jadi tidak usah pakai ustadz-ustadzan lagi sekarang. Cukup pakai diri sendiri. Boleh kan Ustadz Tobel? Boleh. Hasil jawaban kamu dicocokin sama temanmu atau sama ustadz. Jadi biar lebih yakin. Terutama mengenai pekerjaan, terutama mengenai jodoh, terutama mengenai target tinggal. Masih banyak sih semuanya itu penting. Semuanya penting. Sekali lagi kembali ke hadis Rasul tadi, termasuk ciri celakanya seorang hamba atau manusia adalah ketika dia ya meninggalkan istikharah kepada Allah. Hadis Imam Hakim. Kalau orang sudah tidak mau lagi istikharah, pengen comot-comot, asal-asalan, memilih target, biasanya itu awal kehancurannya. Auzubillah min. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita bahas bahasan yang lainnya. Mudah-mudahan pembahasannya penting. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Penting buat kita semua, buat yang berbicara dan buat jamaah juga, biar kita sama-sama menjadi lebih bagus lagi. Amin. Tadi ada yang nunjuk tangan, perasaan dua orang ya. Siapa? Nenden ya? Zohirnya, wallahualam, zohirnya hadis. Setiap selesai baca. Zohirnya hadis, zohiruhu. Kan ada kita belajar belajar usul fikih. Zohirnya hadis itu. Yaitu setiap kali selesai 2 rakaat baca doa. Jadi bukan kayak sholat hajat yang kemarin, yang 12 rakaat yang doanya sekali doang. Zahirnya hadis. Kenapa? Karena ini setelah 2 rakaat kemudian meminta doa. Setelah 2 rakaat meminta doa ini. Setelah 2 rakaat udah ini. 7 kali itu maksudnya apa? Bener-bener 7 kali, bukan 7 kali sholat doanya satu. Kalau gitu 7 sholat doanya satu, masih satu disebutnya. Jadi 7 sholat 7 doa. Bagus pertanyaannya. Karena takutnya jamaah nggak paham ntar doanya satu lagi. Jadi paham ya anak semua di perjamaah paham ya ini anak santri bahwa yang ditanya itu gimana teknisnya kalau pengen langsung diuber, yaitu setiap habis 2 rakaat doa. Tapi saran kita ini saran jangan tergesa-gesa. Kalau emang nggak terburu-buru bikin aja 7 hari atau 7 kali. Jadi jangan dikebut-kebut. Kenapa? Allah jalla tu minasyaiton juga. Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali perkara-perkara yang dikecualikan. Seperti nikah, seperti ini. Ngaji kan penting. Jadi jangan tergesa-gesa. Akhirnya kita dijebretin langsung di 1 hari. Jangan. Nah kalau mau Ustadz juga begitu dulu. Tapi Ustadz dengan kesabaran 60 hari berturut-turut. Kalau mau bisa gak sehari digeber? Bisa 120 rakaat. 120 rakaat. Tapi dilakuin nggak enak. Terburu-buru juga. Nggak ya? Nggak enak. Itu seperti orang baca Quran sehari 3 juz. Udah 3 juz nggak baca lagi besoknya. Daripada begitu mendingan satu lembar pelan-pelan pakai pengajian satu lembar sama daripada yang sekarang baca Quran 3 juz 4 juz besok nggak lagi buka-buka lagi bulan depan gitu itu sekarang tahajud 20 rakaat besok nggak besok ketemu lagi minggu depan baru jadi salat tahajud itu setiap malam Jumat doang salat tahajud itu setiap malam Jumat doang ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali udah ada 9:30 sudah pas belum silakan satu lagi ibu ada tadi cukup Allahumma sholli sholatan kamilan sholli salatan
Bid'ah haram, sering haram mukul duf atau mikir bana atau hadron dalam masjid, bid'ah musik. Makanya orang bodoh sekalipun ahli ibadah lebih berbahaya daripada orang berilmu tetapi pelaku dosa besar yang kemarin saya sampaikan keterangan syariat. Karena kita kadang-kadang dengar kalimat begitu, wah main hadroh di masjid, main ini, padahal dia nggak dengar hadis Rasulullah, a'limu hadzal ikatil masajid wadribu alaihi bid'ah. Hadis yang begitu. Umumkanlah pernikahan di masjid-masjid. Ya, a'limu hadzal nikah wadribu alaihi bid'ah. Dan pukullah dengan rebana atau seperti ini. Karena sama. Wadribu alaihi, berarti boleh nggak? Karena keminiman ilmu seseorang itu gampang menyalahkan. Jadi ibu-ibu mau apa? Jangan takjub dengan orang yang pandai berkata. Bisa jadi dia beralasan karena memang ilmunya baru sedikit. Tapi kalau ilmu sudah banyak, sangat jarang menyalahkan orang lain. Pakai kunut, sholatnya pakai kunut. Begini gerakannya, begitu. Lutut dulu, kaki dulu, baru tangan dulu, baru kaki dulu pas sujud. Itu semua masing-masing ada dalilnya. Paham ya? Makanya Bu, kemarin saya ceramah depan santri, ya ini apa-apa penting. Jadi dalam kitab Marokil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah, punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Punya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marokil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah, punya Al-Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah punya Imam Ghazali, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Judul kitabnya Marokil Ubudiyah, peningkatan ibadah. Marokil, Marokil Ubudiyah, peningkatan ibadah. Judul kitabnya. Di situ terjadi perdebatan sengit. Terjadi perdebatan sengit. Muliaan mana? Wah, kata orang-orang, saking pengen berantem. Muliaan mana? Alimun fasikun au abidun jahilun. Mana yang lebih keren, yang lebih mantep? Orang berilmu tapi getol buat dosa, mabok. Orang berilmu mabuk. Anak santri mabuk. Anak santri berzina, nauzubillah. Anak santri mabuk berzina. Parah nggak? Parah. Makanya muliaan mana? Orang berilmu tapi dosa besar atau fasik? Bukan dosa kecil ya, dosa kecil mah mulia, masih wajar. Dosa besar fasik tapi dia berilmu. Sama ada orang yang alim, orang yang gak alim, bodoh, tapi ahli ibadah. Wah, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, zikirnya rajin. Sholat tahajudnya sampai nangis. Oh, tapi nggak ngerti ilmu fikih dan yang lain. Wah, kata kelompok yang pertama, firqah yang pertama, kerenan yang alim lah. Meskipun dia maksiat masih berilmu. Banyak ayat-ayat atau hadis tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama. Keutamaannya. Kata yang kedua, apaan alim tapi ahli maksiat. Apalagi dosa besar fasik. Yang enggak lah, mendingan orang ahli ibadah. Tapi dia bodoh. Ibu-ibu acungin tangan bapak, santri jangan. Mana di sini yang milih orang alim tapi fasik? Acungin tangan. Hah? Jangan golput, kebiasaan golput nih. Orang alim tapi sering ngelakuin dosa. Acungin tangan. Sekarang yang kedua, orang ahli ibadah tapi bodoh. Acungin tangan. Nah, ada perwakilannya. Zidan. Orang ahli, ingat tadi di tangan. Orang ahli ibadah tapi bodoh gak ngerti ilmu agama. Ya udah gini aja deh, daripada kita ribut dalam kitab tersebut. Udah kita tes. Kita ayo sama takut tes tuh nyaru. Tapi bukan nyaru jadi pocong, ya bukan. Nyaru jadi Allah. Nyaru jadi Allah. Kita sampai dulu. Duh, yang ahli ibadah di mana? Di masjid, di mana? Di masjid. Lagi jam setengah tigaan dong. Wah, lagi zikir lagi. Hei, abid, ahli ibadah. Aku adalah Tuhanmu. Aku telah menerima segala macam ibadahmu. Fatruk, tinggalkan sekarang. Udah, kamu tidak usah buat lagi ibadah.
Aku telah menerima kamu, aku telah ridho terhadapmu. Apa? Sujud syukur itu hamba langsung bilang, ini dia yang saya nanti-nantikan. Besoknya nggak ibadah lagi, malah buat dosa. Kata Syekh Al-Albani. Paham ya? Ternyata orang tersebut ibadahnya cuma pengen apa? Cuman pengen mendapatkan kebebasan daripada ibadah. Gampang ketipu karena dia orang bodoh nggak tahu bahwa Allah itu laisa kamisli syai. Tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak mungkin berwujud seperti manusia seperti ini, tidak mungkin bersuara. Akhirnya yakin, oh itu suara Tuhanku. Akhirnya, oh berarti Tuhanku sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sudah membolehkan saya maksiat dan tidak usah sholat lagi. Dipercaya, karena itu nyaru manusia. Ya udah, oh apa ya nih kata orang bodoh parah nih emang nih. Akhirnya murtad nggak? Syekh Nawawi Al-Bantani beliau berkata, Faqad kafara bihi. Akhirnya kafir. Kafir nggak? Kenapa kafir? Kenapa kafir? Bukan kejahilan. Kenapa kafir? Karena menganggap sholat tidak wajib. Bukan karena dengar suara tadi, tapi menganggap sholat tidak wajib adalah kafir, bukan murtad. Akhirnya datang ke orang yang kedua. Pak Kiai lagi mabok. Ustadz lagi mabok. Ustadz bohong nggak cerita. Ada di kitab I'anul Talibin, Hasyafatul Mu'in juga ada kok. Kalau ini ya ada dua. I'anah ada, Hasyafatul Mu'in, Syekh Bakri, Syekh Bakri Syato. Yang kedua juga ada di dalam kitab Warqil Budia, ada dua referensi. Sama itu. Ya. Wah, kalau nyari alim tersebut jangan di masjid, dia lagi mabuk. Beneran di diskotek. Waduh, bener gitu. Jarang mas ada kayak gitu. Maksudnya ini contoh, tapi ada satu dua mah ada. Itu ya nih. Satu dua mah Ustaz, kalau gitu saya jadi kiai tapi fasik ya jangan lah. Ini kan perbandingannya jelek sama yang jelek. Itu mah jadi aja kiai tapi yang alim, yang abid, alim keren lagi kayak kece. Waduh. Ya, ilmu zohir, ilmu batin digabungin. Nah, kalau ini kan contoh doang. Buruk sama buruk, bagusan mana ya? Dua-duanya buruk gitu. Cuman masih mendingan alim. Meskipun masih. Hei, sama orangnya sama. Ngumpet di balik itu pintu. Hei, malulah kamu kepada saya. Saya adalah Tuhanmu. Kalau kamu tidak bertobat, saya akan menghancurkanmu. Itu kata. Yang aku jadi Allah. Anta mal'un fasalla alimun fasikun saifahu. Itu dalam kitab tersebut. Fakharja. Fakharra. Apa kata Syekh Al-Albani? Itu alim bilang, mal'un, yang terlaknat, kurang ajar kamu. Kenapa? Antara ta'rif rabbak, kamu tidak tahu Tuhanmu. Saya ajarkan, dibuka sarung pedangnya. Mau dibunuh, dikejar-kejar, kabur. Kabur dia. Gila, kenapa ya? Masih mabok aja, pinter. Masih maboknya aja, bener. Masih maboknya aja, bener. Kenapa ya? Allah mungkin nggak bisa kedengeran suaranya sama kita. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apa? Sunda atau Jawa apa ya? Nggak bisa, kita bukan nabi, bukan rasul ya. Kalau ngimpi iya ada alasan aja. Tapi kalau nggak bisa. Maka orang-orang itu wah ini nyaru nih, pasti bukan Tuhan saya nih. Atau mereka apa ya? Oh berarti orang yang berilmu meskipun fasik lebih mulia daripada orang bodoh. Saya mau nanya, mabuk dosa besar apa kecil? Sampai murtad ya? Orang yang mabuk murtad ya? Mari ibadah. Sekalinya buat dosa murtad. Anggap sholat nggak wajib. Menganggap itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ngerti gak nih? Nah, sering kita temukan di masyarakat satu dua seperti ini. Apa itu? Dia loh, oh, saya muslim mendingan saya nggak berilmu, bukan santri juga bukan ahli majelis taklim, tapi gue keren, ahli ibadah. Tanpa dia sadari sebenarnya ketika disuruh sholat, Allahu Akbar, pas sholat zuhur begini. Itu mulutnya nggak gerak-gerak, nggak kan dalam hati sir. Oh, la ilaha illallah bodoh ini. Mana sah sholatnya kan? Mulutnya diem. Salam. Maksudnya khusyuk gitu. Dipikir sah, sah gak? Orang nggak ada yang keluar. Assalamualaikum yang jelas atau as. Nggak pakai ilmu sholatnya saja. Masya Allah. Mandi junub, nggak taunya masih ada koyo cabe.
Dia pikir sah, nggak taunya berpuluh-puluh tahun begitu baru ketahuan dia ngaji. Oh jadi selama ini, oh bahaya gak? Bahaya gak? Dia kira ibadahnya sudah selangit, nggak taunya super nol. Ini bukan nakut-nakut, tapi ini kejadian. Kenapa? Berbahaya sekali beribadah tanpa ilmu. Tapi ingat kalau sudah punya ilmu ya itu amanah. Kenapa? Harus dijaga. Berat sekali. Tapi tadi mah jangan ditiru tuh Pak Kiai gitu, jangan ditiru ya. Dosanya dosa besar fasik gitu ya. Makanya ada juga cerita di dalam kitab Manhajus Shawih ya. Itu kata Habib Zain bin Ibrahim Smith ada cerita ada orang tahu dosa zina. Apa zina? Zina itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, baik depan ataupun belakang manusia. Karena dia tahu definisi zina doang dan tidak ngaji ilmu fikih yang lain, akhirnya syahwatnya memuncak. Saking memuncaknya, akhirnya nggak berzina sama manusia, berzina sama sama keledai. Ini cerita asli. Dan kita sebut. Akhirnya setelah sekian lama, dia baru tahu ternyata dosanya lebih gedean ke binatang. Menghindari yang ini, kena yang itu. Masya Allah, inilah akibat kebodohan. Benar. Kadang-kadang kita begitu. Menghindari. Karena bahaya sekali yang namanya tidak berilmu. Jadi maju kena, mundur kena. Punya ilmu nggak enak. Kenapa nggak enak? Ngamal ini berat. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad min Allah ta'ala illa bu'dan. Itu kan begitu. Kata Syarif Al-Batani dalam kitabnya Rasulullah bersabda, siapa yang ilmunya bertambah, hidayahnya nggak bertambah. Makin berilmu malah makin nggak benar. Berarti cirinya kata Rasulullah SAW tidak bertambah dari Allah, melainkan bertambah jauh. Nauzubillah. Berarti bukan makin dekat, makin jauh. Kan begitu. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam kitab Marakil Ubudiyah, kata Syarif Al-Batani, Rasulullah bersabda, aku lewat pada malam Isra Mi'rajku, aku melewati dalam neraka. Ternyata ada orang yang sedang dipotong-potong pakai gunting lidahnya dari api neraka, guntingnya. Oh. Aku tanya, siapa itu Jibril? Dalam hadis Bukhari juga ada. Itu adalah khutbah umat. Itu adalah ahli khutbah umat. Mereka memerintahkan orang lain, tapi mereka nggak ngerjain. Mereka melarang, tapi mereka mengerjakan. Kalau begitu yang mau khutbah Jumat nggak ada nanti. Yang ngajarnya ya bukan begitu, maksudnya hati-hati aja, jangan kita yang mentang-mentang kebablasan merasa kita paling hebat, mentang-mentang bisa baca kitab dan sebagainya. Enggak, ilmu tidak mungkin bisa menjadi hebat sebelum diamalkan, diamalkan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi gimana mau ngamalin orang punya ilmunya aja enggak, makanya punya dulu. Punya ilmu enak, tapi ada nggak enaknya tadi ngamalin. Nggak punya ilmu lebih nggak enak lagi. Jadi mendingan maju atau mundur? Maju tapi hati. Kalau mundur mau nggak punya ilmu, berarti nggak punya ilmu enak. Ada sisi enak, ada nggak enaknya. Tapi lebih lebih nggak enaknya. Punya ilmu enak, tapi ada nggak enaknya. Pengamalan kalau salah-salah sedikit, masya Allah, itu ya jadi orang yang tadi ya, maksudnya amin. Tapi mendingan kita punya ilmu tapi maju pelan-pelan. Hati-hati ya. Hati-hati pada kita semua yang sering hadir majelis taklim, ibu-ibu rajin majelis taklim mana-mana, tapi sama suami jahat. Ya. Pahala dapat, pahala ngaji dapat, nggak percuma, nggak dapat pahala, cuman bukan percuma ya. Jadi sayang udah ngaji malam Kamis di sini, ngaji hari Sabtu di majelis taklim itu yang apa? Yang selawatan kan ibu, bu, Nur Hidayah ngaji ini di sini ya, ternyata sama suaminya. Nah, atau sebaliknya, bahwa bapak sering hadir majelis taklim mana-mana, tapi ternyata sama istrinya jahat. Sama istri gak suka ngebantuin pekerjaan ibu rumah tangga, gak suka ngepel, gak suka nyapu, gak suka cuci piring. Dipikir nyuci piring mah tugas cewek, tugas ente. Padahal Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari, Rasulullah itu dulunya sering ngebantu pekerjaan istrinya. Aisyah radhiyallahu taala beliau pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Hadis Bukhari. Rasulullah itu dulunya sering ngebantu pekerjaan istrinya semasa hidupnya. Makanya laki-laki yang suka cuci piring, yang suka
masukin baju kotor di mesin cuci, minimal kalau nggak mau nyuci masukin aja deh, ngerapiin ini. Dia sebenarnya sedang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Bukan suami takut istri sebenarnya, tapi justru dia sedang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian wahai laki-laki, para suami adalah yang paling bagus akhlaknya sama istrinya. Saya yang terbaik di antara kalian kepada istri saya. Hadis Abu Daud. Jadi sebaik-baiknya suami bukan yang rajin tahajud, bukan yang rajin ngaji, bukan yang rajin zikir, bukan yang rajin baca, bukan. Yang terbaik di antara para suami adalah kalau dia punya istri ya, yang bagus anaknya sama istrinya, yang baik. Makanya kalau ada suami ibu sering ngasih hadiah, punya duit dikit kasih hadiah. Nggak punya ya mau dikasih apa. Yang penting minimal ngucapin, nggak punya harta minimal kelakuannya baik sama kita, ngebantu ini. Maka itu sebenarnya adalah sebaik-baiknya suami tahun 2024. Sebaik-baiknya suami tahun itu paling bagus tuh. Ya, betul. Baik, mudah-mudahan kita semua eh, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.